وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan kita akan masuk tanda yang ke-27, tasyabbubul masyikhati, yaitu di antara tanda hari kiamat itu tasyabbub al-masyikhah, orang-orang tua yang sudah beruban bergaya seperti anak muda. Yaitu maksudnya itu di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang yang mereka itu menghilangkan uban mereka dengan semir yang berwarna hitam untuk menutupi ketuaan mereka, sehingga orang-orang di akhir zaman itu mereka pengen dilihat di depan orang itu masih muda, umurnya masih panjang, padahal mereka sudah tua dan sudah waktunya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah bukan waktunya untuk berfoya-foya, bukan waktunya untuk bermain-main lagi, tetapi waktu mereka adalah untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala di masa tua mereka. Namun mereka menghilangkan tanda-tanda tua dengan cara menghilangkan uban yang putih dengan disemir dengan warna yang hitam. Di dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syalbani, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bisawad. Nanti akan ada orang-orang yang menyemir rambut mereka dengan semir yang hitam di akhir zaman, kahawasiril hamam, dan mereka itu gambarannya seperti burung-burung merpati, yaitu yang mengkilat-kilat kayak bulu-bulu merpati rambut-rambut mereka. La yarihuna raihatal jannah, dan mereka, orang-orang seperti ini, mereka tidak akan mencium bau surga. Beliau mengatakan, kata penulis, beliau mengatakan, ma jaa fi hadzal hadits wa fi hadzal hadits waqi'un fi hadzal zaman. Apa yang telah disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu sudah terjadi di zaman kita. Fa innahu intashara bainar rijali sabghu lihahum wa ru'usihim bisawad. Karena sekarang itu sudah muncul di kalangan manusia, kalangan laki-laki, demikian juga perempuan, yang menyemir rambut mereka, laki-laki menyemir jenggot mereka dengan warna hitam, tujuannya untuk menutupi masa tua mereka. Walladzi yadhharu li wallahu alam, dan yang nampak bagi saya dan ilmunya di hadapan Allah Ta'ala, anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam kahawasilil hamami, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengibaratkan mereka itu kayak bulu-bulu merpati. Tashbihun li hali ba'dil muslimina fi hadzal asr. Ini Rasulullah itu pengen menyerupakan kondisi itu dengan apa yang terjadi zaman kita. Fatajiduhum yasna'una bilihahum, sehingga kita mendapatkan orang-orang itu menyemir jenggot mereka. Kahayati hawasilil hamam, sampai akhirnya jenggot mereka itu kayak
bulu-bulu merpati, burung. Wa yahliquna awaridhum, dan mereka itu mencukur sebelahnya, yaitu yang di pipi. Wa yad'una ma'ala athqanihi minasy-sya'r thumma yusbihunahu bisawad. Setelah itu baru mereka itu menyemir rambutnya itu dengan warna hitam. Setelah itu beliau mengatakan qala Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala beliau mengatakan yuhtamalu ayyakunal ma'na la yarihuna raihatal jannah. Mungkin yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mencium bau surga li fi'lin yasduru minhum. Mereka tidak mencium bau surga itu karena perbuatan yang mereka kerjakan, awi'tiqadin, atau keyakinan mereka. Lali illatil khidab, bukan semata-mata semirnya, bukan semata-mata semirnya saja. Wa yakunul khidabu simahum, dan semir itu menjadi ciri mereka. Kama qala fil khawarij simahum mutahliq, sebagaimana Rasulullah ketika menyebutkan ciri orang-orang khawarij itu, ciri mereka itu menggundul rambut mereka. Cirinya orang khawarij zaman dulu itu rambut mereka digundul. Tetapi kalau ciri orang khawarij sekarang itu rambutnya gondrong. Sehingga orang-orang khawarij sekarang itu mereka cirinya itu rambutnya panjang-panjang, laki-laki itu. Wa in kana tahliqu sya'r laisa biharam. Walaupun menggundul rambut itu bukan diharamkan, enggak diharamkan. Tetapi zaman itu menjadi ciri kelompok khawarij. Demikian juga menyemir. Kalau sekedar menyemir rambut itu tidak ada masalah. Nanti akan kita bahas fikihnya sedikit. Tetapi yang menjadi masalah itu kalau tujuannya untuk menghilangkan masa tua, menampakkan di hadapan orang kalau dia itu masih muda, sehingga orang-orang tua berlagak seperti gayanya anak muda. Ini yang jadi masalah di akhir zaman seperti itu. Qultu, maka saya katakan, qad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an sibghi sya'ri ra'si wal lihyati bisawad. Telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan untuk menyembir rambut, demikian juga jenggot dengan warna hitam. Fa fi shahihi, sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah. Ketika dibuka kota Mekah, Abu Quhafah itu namanya Uthman, bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya Abdullah, cuma dinamakan kenal dengan namanya Abu Bakar. Terjadi khilaf juga di antara para ulama, Bakar itu apa, sehingga namanya Abu Bakar. Ada yang mengatakan Bakar itu, Abu Bakar itu namanya Abu Bakar karena Bakar itu dari kalimat mubagirin, karena orang-orang yang paling awal masuk Islam. Ada yang mengatakan Abu Bakar itu anak unta, yaitu orang yang punya kabilah besar sehingga banyak yang membela dia. Ada juga yang lainnya banyak, tetapi nama Abu Bakar sendiri itu aslinya Abdullah. Kalau yang dikenalkan Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abi Quhafah itu juga bukan nama aslinya itu Uthman. Abu Bakar itu bapaknya itu masuk Islam tapi di akhir-akhir. Bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam di akhir-akhir. Masuk Islamnya itu ketika dibuka kota Mekah. Maka ketika dibuka kota Mekah, Abu Quhafah itu datang ke Rasulullah SAW. Wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamah bayadun. Jenggot beliau, jenggotnya Abu Quhafah, dan rambutnya itu sudah putih cemerlang, yaitu sudah beruban semua. Semuanya itu sudah beruban. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, ghayyiru hadza bi syai'in. Rubahlah warna putih dan warna pada rambut dan jenggot itu, rubahlah warnanya. Wajtanibus sawad, tetapi jauhkan dari warna hitam. Sehingga dengan warna apa saja nggak apa-apa, yang penting jangan warna hitam. Dan Abi Quhafah itu, walaupun anaknya itu, yaitu Abu Bakar itu anaknya itu orang yang awal masuk Islam, tetapi bapaknya itu mendapatkan hidayah itu di akhir-akhir. Bapaknya itu dan keluarga Abu Bakar itu, kalau kita lihat sejarahnya itu, keluarga Abu Bakar itu
merupakan 4 silsilah yang semuanya sahabat. 4 silsilah keturunan yang semuanya sahabat, itu termasuk Abu Bakar. Yaitu Abu Bakar itu bapaknya sahabat karena berjumpa sama Rasulullah, beriman sama beliau. Rasulullah itu juga punya anak perempuan namanya Asma, dan Asma juga sahabat. Asma punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair itu anak pertama yang dilahirkan dalam Islam dan yang pertama kali ditahnik sama Rasulullah SAW. Oleh itu satu keluarga 4 silsilah itu, keluarga itu semuanya sahabat. Yaitu siapa itu? Yaitu Abdullah bin Zubair itu anaknya Asma, Asma itu anaknya Abu Bakar, Abu Bakar anaknya Abi Quhafah, dan semuanya itu 4-4-nya itu sahabat. Kalau silsilah kenabian, orang yang punya silsilah 4 nasabnya itu semuanya nabi, itu adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga 4 silsilah keluarga itu semuanya itu nabi. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk merubah warna rambut yang putih, dirubah dengan warna apa saja, dengan warna apa saja, tetapi jangan warna hitam. Kenapa? Karena warna hitam itu akan menipu orang-orang yang melihat, sehingga orang-orang yang melihat itu nanti merasa seakan-akan dia itu masih muda. Sehingga Rasulullah SAW itu melarang untuk merubah uban dengan warna hitam. Dan itu kata para ulama, itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya dilarang. Walaupun nanti terjadi khilaf di antara para ulama, hukumnya apa? Kalau seandainya misalkan saya punya uban, kemudian uban saja itu saya semir dengan warna hitam, itu hukumnya apa? Ada yang mengatakan hukumnya haram. Berarti kalau haram berarti berdosa. Orang yang menyemir rambut dengan warna hitam itu berdosa. Tapi jumhur ulama mengatakan makruh. Jumhur ulama mengatakan makruh, tetapi intinya semuanya sepakat itu tidak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW itu melarang. Kalau mau merubah semir, mau merubah itu uban yang warnanya putih itu silakan dengan warna apa saja, dengan henna, dengan warna kemerah-merahan, nggak apa-apa. Tetapi jangan warna hitam tulen, yaitu hitam tulen kayak rambut yang masih muda. Kalau ini yang dilarang. Dan uban itu sebenarnya sebagai peringatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sehingga kalau sudah muncul uban, sebenarnya pemberi peringatan itu sudah ada. Uban itu sebagai pemberi peringatan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami itu sudah menghidupkan kalian di dunia? Silakan menikmati dunia itu. Namun itu ada batasannya. Menikmati dunia itu ada batasannya itu. Batasannya apa? Ketika sudah dekat-dekat kematian itu hendaknya bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Karena kalian itu datang peringatan kepada kalian, kalian gak berubah, maka silakan rasakan azab yang pedih. Dan orang-orang yang zalim itu gak punya penolong. Di sini dibahas oleh ulama ahli tafsir, wa ja'akumun nadhir, telah datang sang pemberi peringatan kepada kalian. Nadhir, apa itu nadhir itu? Maka Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Qatadah, Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya mereka mengatakan nadhir itu apa? Asyib, uban. Uban itu sebagai pemberi peringatan akan kita. Sehingga apa? Kalau kita sudah beruban itu sudah bukan waktunya kita sebagai anak muda lagi, foya-foya bukan waktunya lagi itu. Itu sudah waktunya kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau ulama yang lain, ahli tafsir yang lain seperti Imam As-Sudi, kemudian juga Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau mengatakan wa ja'akumun nadhir, yakni bihir Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan bahwa uban itu sang pemberi peringatan bagi kita. Kalau kita itu beruban berarti pemberi peringatan itu sudah datang. Dulu ketika Allah Ta'ala itu memberikan kepada Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Adam itu diciptakan besar Nabi Adam, dan Allah ciptakan langsung dengan tangannya.
dan tidak ada makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya kecuali Nabi Adam. Sedangkan yang lain itu cuma dengan firman kun, jadilah, fayakun, akhirnya terjadi. Tetapi kalau Nabi Adam itu diciptakan dengan tangannya langsung Allah Ta'ala. Ketika sudah diciptakan Nabi Adam itu, akhirnya ditiupkan ruh. Setelah itu Nabi Adam itu bersin. Jadi pertama yang dilakukan sama Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya itu, Nabi Adam bersin. Setelah itu Nabi Adam itu memuji Allah Ta'ala dengan mengatakan Alhamdulillah. Kemudian dijawab sama Allah Ta'ala dengan ucapan Yarhamukallah. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai Nabi Adam, jadikan doa seperti ini sebagai doa kamu dan anak-anak kamu sampai hari kiamat. Akhirnya masih kita lestarikan di agama kita, sehingga kalau kita bersin baca Alhamdulillah, yang mendengar mendoakan lagi. Setelah itu Allah itu memberikan Nabi Adam umur 1000 tahun. Besar Nabi Adam itu, besar sekali, 70 hasta. Kemudian umurnya 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam itu diusap punggung yang kanan. Diusap punggung yang kanan. Kemudian dikeluarkan semua cikal bakal anak Nabi Adam yang masuk surga. Kemudian diusap punggung yang kiri, cikal bakal orang yang masuk neraka. Nabi Adam itu kalau melihat ke kanan, Nabi Adam itu bergembira karena melihat anak-anaknya itu yang berwajah berseri-seri. Kalau Nabi Adam melihat ke kiri, Nabi Adam itu sedih dan menangis karena melihat wajah-wajah yang ketakutan, wajah-wajah yang muram. Akhirnya ketika Nabi Adam itu mengecek anak-anaknya Nabi Adam itu bangga dengan seorang anaknya. Sampai akhirnya Nabi Adam itu tanya sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, siapa ini anak ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan, ini Daud. Engkau berikan umur berapa wahai Tuhanku? 60 tahun. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, kalau seperti itu sudah 40 tahun umur saya berikan kepada Daud anak saya. Akhirnya setelah itu apa? Nabi Adam sama malaikat maut sudah berjanji, tapi nanti tolong kalau umur saya sudah mau habis, berikan saya peringatan. Berikan saya itu peringatan sebelum itu. Karena berarti kan umur saya sudah gak 1000 tahun lagi, dikurangi 40 tahun diberikan kepada Nabi Daud. Sampai akhirnya Nabi Adam itu turun ke bumi, masuk surga, kemudian nanti keluar dari surga, kemudian turun ke bumi. Di bumi lupa Nabi Adam itu. Dan itulah kenikmatan dunia, seperti itu, melalaikan akhirat kita. Sehingga orang kalau sudah di dunia itu lupa mati dia itu. Hatta Nabi Adam pun lupa mati. Akhirnya ketika sudah habis waktunya, datang malaikat maut. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, wahai malaikat maut, kan umur saya kan 1000 tahun. Akhirnya diingatkan, wahai Adam, kan kamu sudah memberikan 40 tahun kepada putra kamu Daud. Dia mengatakan, enggak, saya enggak pernah seperti itu. Kan saya juga dulu sudah pernah bilang, kalau mau dicabut nyawa saya itu kabari, kasih saya tanda. Akhirnya diingatkan, kan sudah datang tandanya. Tandanya sudah ada gitu loh, sudah diingatkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa tandanya itu? Uban di dalam diri kamu itu sebagai tanda bahwasanya apa? Itu sudah waktunya kamu itu untuk mengingat akhirat, bukan waktunya untuk dunia. Yaitu kalau sudah keluar ubannya itu sudah kembali kita itu kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita itu menjadi orang soleh, taat kepada Allah, masa-masa muda kita itu luar biasa lagi. Dan itu termasuk 7 golongan yang nanti dinaungi sama Allah Ta'ala. Itu diantara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang menghabiskan masa muda untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang luar biasa. Tapi kalau memang gak bisa seperti itu, minimal orang-orang itu ketika sudah mulai tua itu persiapan untuk akhiratnya. Kalau orang masa tua masih kayak anak-anak muda lagi, berfoya-foya, berzina, minum khamar, naudzubillah, azabnya mengerikan orang seperti ini. Maka di antara orang yang tidak akan dilihat sama Allah Ta'ala di hari kiamat, tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala, tidak akan dibersihkan dosanya itu, Rasulullah mengatakan asy-syaikhu zani, orang yang sudah tua kemudian berzina. Kenapa? Itu sudah nggak ada udzur lagi itu. Kalau ada anak muda berzina, itu syahwatnya memang. Sehingga ketika ada anak muda datang ke Rasulullah sedang ngobrol dengan para sahabat. Tiba-tiba datang anak muda langsung mengatakan, ya Rasulullah, idzanni bizina, tolong izinkan saya untuk berzina. Para sahabat marah, jengkel, ini anak muda kurang ajar ini ngomong sama Rasulullah seperti ini. Rasulullah mengatakan, biarkan sini nih, dipanggil sama Rasulullah sampai duduknya dekat sama Rasulullah. Akhirnya diajak didiskusi sama Rasulullah. Bagaimana kalau pendapat kamu kalau ibu kamu itu di sini sama orang, kamu mau nggak? Dia mengatakan, nggak mau ya Rasulullah. Coba kalau seandainya saudari kamu di sini sama orang, kamu mau nggak? Enggak wahai Rasulullah. Bagaimana kalau bibi kamu di sini sama orang, mau nggak? Enggak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga wanita yang pengen kamu zinai,
dia punya keluarganya nggak akan sudi gitu, tidak akan menerima ketika berzina dengan kamu itu. Akhirnya apa? Rasul itu memegang dadanya orang itu, anak muda itu. Setelah itu Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir dzambahu, wahai Tuhanku ampuni dosa anak ini, wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya, wa hassin farjahu, dan jaga kemaluan dia. Setelah mendapatkan doa ini, kata anak muda ini mengatakan, demi Allah setelah ini saya nggak punya minat berzina sama sekali, hilang minat dalam hatinya, itu hilang gitu. Maksudnya apa? Kalau anak muda berbuat seperti itu masa muda memang gitu. Itu masa muda. Kalau kita bisa keluar dari masa muda, ya luar biasa. Tetapi yang menjadi masalah itu apa? Orang sudah tua. Orang sudah tua, sudah keluar ubannya, belagak seperti anak muda lagi. Sehingga apa? Sehingga tingkah polanya seperti anak muda. Waktu dia itu adalah untuk ibadah, malah gunakan untuk berfoya-foya, bercanda, bersendokuro, pakaian necis, dan yang lain kayak anak muda gitu. Padahal bukan waktunya lagi orang seperti itu. Maka uban itu sebenarnya sebagai pemberi peringatan kepada kita supaya kita itu sudah waktunya untuk mengingat akhirat kita, mengingat kematian kita. Dan uban itu, jika memang uban itu tumbuh dalam Islam, yaitu uban kita ini, rambut kita ini kemudian beruban karena Islam kita, yaitu karena kita itu hidup dalam Islam. Kemudian setelah itu muncul uban, padahal kita itu orang yang ahli ibadah, kita berjuang untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Setelah itu muncul uban. Uban yang muncul di masa Islam itu adalah cahaya bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, man syaba syaibatan fil Islam, siapa yang keluar uban dalam Islam, yaitu dia itu orang muslim, dia beribadah kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, setelah itu muncul ubannya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka ubannya itu akan menjadi cahaya penerang kehidupan dia nanti di hari kiamat. Sampai Rasulullah SAW itu melarang untuk mencabut uban, mencabut, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di Sahih Syalbani. Rasulullah mengatakan, la tantifu asy-syaiba, kalian jangan mencabut uban kalian. Fa innahu ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, karena tidak ada seorang muslim yang muncul ubannya di masa Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali itu akan menjadi cahaya penerang dia nanti di hari kiamat. Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan uban. Satu uban itu akan menaikkan satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Satu uban itu, tapi dengan syarat kalau syaibatan fil Islam, uban yang muncul ketika masa Islam. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di Hasan al-Syalbani, Rasulullah SAW beliau mengatakan, la tantifu asy-syaiba, kalian jangan mencabut uban, fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena uban itu cahaya di hari kiamat. Wa man syaba syaibatan fil Islam, siapa yang muncul uban ketika masa Islamnya, yaitu kita orang mukmin, kita orang muslim berjuang untuk taat kepada Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Tiba-tiba muncul uban, padahal waktu itu kita itu belum beruban. Tiba-tiba muncul uban dalam rangka kita itu menghabiskan waktu kita untuk ibadah. Maka Rasulullah mengatakan, kutiba lahu biha hasanatun, satu rambut ditulis bagi dia satu kebaikan, wa hutta anhu biha khati'atun, dan menghapuskan dosa satu kesalahan, wa rufi'a lahu biha darajatun, dan akan diangkat satu derajat. Berarti keutamaan uban itu kalau disebutkan dalam hadis ini berarti apa? Satu uban itu satu pahala, menghapuskan satu dosa, dan mengangkat satu derajat. Semakin banyak berarti apa? Semakin banyak derajat kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, dan semakin banyak dosa-dosa yang hilang bersama dengan uban itu. Terus bagaimana kalau seandainya kita itu ingin mencabutnya? Kita punya uban, kemudian kita ingin mencabutnya, bagaimana hukumnya itu? Rasulullah SAW pernah ditanya juga sama seorang sahabat. Rasulullah SAW itu ditanya, ada orang yang tanya, wahai Rasulullah, terus bagaimana kalau kita itu mencabut uban? Di dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, man syaba syaibatan fil Islam, siapa yang muncul uban ketika masa Islamnya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka itu sebagai
penerang dia nanti di hari kiamat. Faqala rajulun inda dzalika. Akhirnya ada orang yang tanya, ada seorang sahabat yang tanya, fa inna rijalan yantifuna syaiba. Ya Rasulullah, itu ada orang-orang yang biasa mencabuti uban gitu loh. Kalau ada ubannya dicabut, ada ubannya dicabut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, man syaa'a falyantif nurahu. Jika memang dia itu ingin mencabut cahayanya sendiri, silakan dicabut. Kalau dia itu ingin mencabut cahayanya, silakan dicabut. Dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan, naha, kata Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an natfi syaibi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk mencabut uban, melarang, sampai tingkatan Rasulullah itu melarang. Wa qala innahu nurul muslim. Kemudian beliau mengatakan karena uban itu merupakan cahayanya orang yang beriman. Jadi intinya kalau mencabut uban itu memang itu pembahasan yang panjang, nanti dibahas oleh para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat mencabut uban itu hukumnya dilarang. Kalau mencabut uban itu dilarang. Berarti kalau mencabut itu memang ubannya itu, rambutnya uban itu ditarik sampai lepas dalam dirinya. Kalau seperti ini terlarang. Kalau seperti ini terlarang. Kenapa? Rasulullah tadi mengatakan banyak sekali larangan untuk mencabut uban. Terus apa yang bisa kita kerjakan itu? Yang bisa kita kerjakan itu adalah menyemirnya. Kalau memang kita itu mau menghilangkan uban warna putihnya silahkan, tapi dengan disemir dengan warna selain hitam. Kalau warnanya hitam juga dilarang. Menyemir itu dengan warna hitam itu juga dilarang. Terus bagaimana? Semir dengan semir yang selain hitam. Mau dengan merah kemerah-merahan seperti orang pakai henna. Itu warnanya itu nanti bisa merah kemerah-merahan. Bukan hitam, bukan, tapi merah kemerah-merahan. Kalau seperti ini maka hukumnya nggak ada masalah, hukumnya boleh. Tetapi kalau menyemir dengan warna hitam maka itu tidak dibolehkan. Walaupun terjadi khilaf juga di antara para ulama, panjang di antara mereka tentang hukumnya. Tetapi banyak ulama yang mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu, beliau itu mengatakan tadi ketika Abu Quhafah datang, Rasul itu ketika melihat Abu Quhafah itu putih semua, yaitu putihnya itu kayak, kalau di riwayat tadi itu seperti, jadi ibarat sebuah pohon, ada nama pohon di sana itu Saghomah itu nama pohon. Yaitu kan tadi riwayatnya mengatakan bahwa Abu Quhafah itu ketika datang ke Rasulullah itu rambutnya itu kayak pohon Saghomah. Enggak tahu wallahu alam ini pohon apa ini kalau di bahasa kita, tapi sebagian ulama mengatakan itu pohon warnanya putih. Jadi pohon itu warnanya putih kayak awan, warnanya itu kayak salju. Jadi warnanya itu kayak salju pohonnya itu. Yaitu maksudnya apa? Putih semua itu, rambutnya sudah putih semua itu. Maka Rasulullah mengatakan, ghayyiru. Kenapa kalian tidak rubah warna itu? Warna putihnya itu kita rubah itu. Tetapi jangan dirubah dengan warna hitam. Sehingga yang dilarang itu warna hitamnya. Tetapi kalau memakai pewarna yang bisa menghilangkan itu nggak apa-apa. Ya bisa menghilangkan warna putih nggak apa-apa. Tetapi jangan warna hitam, dan itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan orang yang, misalkan kalau ditanya orang yang dia itu kalau wanita, misalkan wanita dia masih muda, dia nggak beruban, kemudian dia itu mempercantik dirinya dengan menyemir rambutnya dengan warna merah, dengan warna yang lainnya, apa hukumnya? Maka nanti para ulama itu memberikan persyaratan dua. Yang pertama yaitu semir bagi wanita, menyemir bagi wanita itu. Maka yang pertama selain warna hitam, yaitu berarti apa? Tadi kita masukkan itu termasuk wanita dilarang. Wanita sudah beruban kemudian menyemir dengan hitam tujuannya untuk mempercantik dirinya, untuk kecantikan, hukumnya apa? Hukumnya diharamkan. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu, atau sebagian mengatakan makruh, intinya dilarang. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyamai rambutnya orang kafir atau pelaku dosa dan maksiat. Dan itu syarat juga untuk bagi laki-laki juga. Laki-laki, misalkan seorang laki-laki dia masih muda mau menyemir rambutnya, apa hukumnya? Hukum asal menyemir rambut itu halal, karena itu urusan dunia. Hukum asalnya itu halal. Tetapi dengan syarat tadi, bukan menghilangkan uban dengan warna hitam. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai kebiasaan orang kafir atau kebiasaan pelaku dosa dan maksiat. Sekarang di sini di Indonesia misalkan itu,
Orang yang rambutnya disemir, laki-laki disemir itu kebiasaan siapa gitu? Dan di kita itu kan kebiasaan orang-orang nakal. Terus bagaimana kalau kita misalkan mau menyemir rambut kita itu? Hukum asal menyemir rambut itu boleh. Hukum asal itu boleh, kecuali jika itu menjadi ciri pelaku dosa dan maksiat. Cirinya orang nakal lah di kita ini. Maka berarti hukumnya nggak dibolehkan bagi kita. Kenapa nggak dibolehkan? Bukan nggak dibolehkan itu karena haramnya zat itu, bukan. Karena tidak dibolehkan itu karena tasyabbuh. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka masuk dalam golongan orang itu. Demikian juga misalkan gini, saya contohkan misalkan ya, pembahasan selain menyemir, masalah memanjangkan rambut. Rasulullah SAW itu rambutnya panjang. Sampai Rasulullah itu rambutnya sepundak. Rambutnya Rasulullah SAW itu sepundak. Pertanyaan, berarti kita sunnah memanjangkan enggak? Kita misalkan orang-orang di Indonesia itu, ustadznya, demikian juga teman-teman kita, rambutnya panjang semua misalkan itu boleh nggak itu? Maka kita katakan pertama yang perlu kita bahas ini, Rasulullah itu rambut panjang itu termasuk sunnah apa? Sunnah itu apa yang datang dari Rasulullah, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau amalkan, apa yang beliau ucapkan, itu namanya sunnah. Itu sunnah yang apa? Dan apa yang dikerjakan sama Rasulullah itu ada 5 macam. Apa yang dikerjakan sama Rasul itu ada 5 macam. Yang pertama, ada namanya sunnah jibiliyah. Rasulullah mengamalkan sesuatu tapi sebagai kodrat manusia. Rasulullah kencing, Rasulullah buang hajat. Rasulullah itu kalau tidur ngorok. Rasulullah itu kalau tidur itu mendengkur, ngorok Rasulullah itu. Pertanyaan, sunnah enggak? Kita katakan itu kodrat manusia. Ini namanya sunnah, namanya jibiliyah. Kita mengikuti sunnah itu enggak? Tidak. Kita mengikuti konsekuensi dari kita sebagai seorang manusia. Contohnya misalkan Rasul safar, suatu ketika mampir di suatu tempat untuk kencing. Pertanyaan, kencing di tempat itu sunnah enggak? Kita katakan enggak disunahkan, kecuali kalau kita memang mau kencing. Tapi kalau menyengaja kencing di situ karena mengikuti Rasulullah, tidak disunahkan karena itu jibiliyah. Kemudian yang kedua, ada sunnah yang kedua, itu namanya sunnah hajiyah. Sunnah karena kebutuhan. Rasulullah itu butuh. Contohnya misalkan Rasulullah itu kemana-mana bawa tongkat. Rasulullah itu kemana-mana bawa tongkat. Pertanyaan, bawa tongkat sunnah nggak? Kita bawa tongkat itu. Maka kita lihat lagi, Rasulullah pakai tongkat itu apa? Ini termasuk jibiliyah atau termasuk apa? Sunnah apa? Rupanya itu sunnah hajiyah. Rasulullah itu bawa tongkat karena beliau itu dulu pengembala kambing. Tujuannya untuk menggiring. Demikian juga kenapa bawa tongkat? Tujuannya kalau ada binatang berbisa, beliau bisa mukul dengan tongkatnya. Tapi kalau kita tinggal di kota, yuk kita nggak mengembala kambing, kita nggak butuh dengan tongkat kita, ngapain kita bawa tongkat gitu? Sudah tidak disunahkan lagi. Sudah tidak disunahkan lagi. Kenapa? Termasuk Rasulullah ketika khutbah Jumat. Rasulullah ketika khutbah Jumat, Rasulullah bawa tongkat. Kenapa? Karena kemana-mana Rasul itu bawa tongkat. Rasul itu bawa tongkat. Apalagi ketika Rasul sudah mulai sepuh itu, beliau itu bawanya mehjan. Tongkatnya itu yang ada pegangannya. Biasanya Rasul itu bawa tongkat biasa. Sampai Rasulullah ketika haji pun menyentuh Hajar Aswad nggak bisa pakai tangan karena sesak padat. Maka Rasul itu pakai tongkatnya. Sehingga Rasulullah kalau khutbah Jumatnya bawa tongkat, karena itu memang bawaan beliau, kemana-mana bawa itu. Sekarang pertanyaan, kalau kita di sini di kota khutbah Jumat megang tongkat, sunnah nggak itu? Kita katakan itu kalau dibutuhkan iya. Kebiasaan orang Arab zaman dulu mereka bawa tongkat kemana-mana. Tapi kita di sini nggak dibutuhkan lagi. Itu namanya sunnah hajiyah karena Rasul itu membutuhkan. Contohnya misalkan cincin. Rasul itu pakai cincin. Pertanyaan, sunnah nggak laki-laki itu pakai cincin? Maka dibahas sama para ulama, cincinnya Rasulullah itu sunnah apa gitu. Rupanya apa? Wallahu alam, pendapat yang paling kuat itu sunnah hajiyah. Rasulullah itu dulu ketika ngirim surat kalau resmi antar negara itu nggak akan dianggap kecuali harus ada stempel. Stempelnya orang zaman dulu itu di cincinnya. Sehingga misalkan ini surat, setelah itu tinta itu dibakar, setelah itu diteteskan dalam kertasnya. Dulu kan nggak seperti kertas kita, kertas zaman dulu kan kulit, diteteskan, setelah itu distempel pakai cincin. Sehingga cincinnya Rasul itu Muhammad Rasulullah tulisannya, dan itu stempelnya beliau. Sehingga akhirnya Rasul itu pakai cincin, dan cincinnya beliau itu akik. Kalau istilah kita itu akik, berarti orang pakai akik gede-gede sunnah nggak itu? Kalau memang itu sebagai stempel nggak apa-apa. Syekh bin Baz stempelnya pakai cincinnya. Sehingga Syekh bin Baz itu fatwa beliau itu stempelnya pakai cincinnya beliau. Kalau memang dipakai itu seperti itu nggak apa-apa, dibutuhkan.
Tapi kalau nggak dibutuhkan, apalagi sebagai untuk gaya-gaya, nggak dibolehkan. Laki-laki bukan waktunya untuk bergaya. Yang bergaya itu perempuan, berhias dengan cincin, gelang, kalung, itu kan perempuan, bukan karakternya laki-laki. Ini sih yang kedua, namanya sunnah hajiyah. Yang kedua, yang ketiga, sunnah namanya sunnah adiyah. Sunnah karena budaya. Sunnah karena budaya. Contohnya Rasulullah kalau makan itu 3 jari. Budayanya karena makannya roti. Rasulullah nggak pernah makan nasi. Karena zaman dulu nggak ada namanya nasi. Sampai dibahas oleh ulama fikih itu, bagaimana orang bayar zakat dengan nasi beras. Itu pun khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena memang beras itu nggak ada di Arab zaman dulu, nggak ada. Mereka adanya gandum. Dan mereka makannya roti. Sehingga nggak mungkin nggak makan beras, mereka nggak makan nasi itu. Kondisinya beda dengan negara kita, beda. Kalau kita sunnah makan itu dengan 3 jari itu, terus kalau kita makan soto kayak apa gitu? Nggak bisa. Kita makan nasi seperti kita nggak bisa gitu. Kondisinya berbeda. Sekarang pun orang Arab nggak bisa makan nasi pakai 3 jari. Nasinya mereka kan nasi basmati itu kan nggak nempel gitu. Sehingga mereka kalau makan kan dijidoi seperti ini. Itu namanya sunnah adiyah. Sunnah karena budaya. Budayanya itu orang Arab seperti itu. Sehingga apa? Bagaimana kalau kita? Kalau kita ngikuti budaya kita. Kita juga punya budaya. Selama tidak melanggar syariat, kita amalkan. Kemudian yang keempat, nanti ada sunnah itu namanya sunnah khususiyah, khusus. Sehingga itu hukum berlaku hanya untuk Rasulullah, umatnya nggak boleh. Seperti menikah, Rasulullah itu istrinya 11. Bagaimana hukumnya? Bagi umatnya nggak boleh. Rasulullah itu puasanya wisol, beberapa hari disambung tanpa makan dan minum. Itu nggak dibolehkan bagi umatnya. Kemudian yang kelima itu, Rasulullah itu mengamalkan sesuatu karena syariat. Karena syariat, kalau syariat itu nanti ada istilahnya, ada korinahnya. Rasulullah mencintai, seperti Rasul pakai jubah. Kalau ditanya misalkan jubah itu sunnah apa? Kan Rasul pakainya jubah. Apakah itu sunnah adiyah karena bangsa Arab itu seperti itu? Kalau adiyah berarti sunnahnya kita orang Indonesia mengikuti budaya Indonesia. Kita pakai sarung, ya kan, pakai celana budaya kita. Maka kita katakan enggak, kalau pakaian jubah itu sunnah syariah. Kenapa syariah? Karena Rasulullah mengatakan ahabbul thiyab ilayya al-qamis. Baju yang paling saya cintai itu adalah al-qamis. Qamis itu bukan gamis, pakaian Pakistan bukan. Qamis itu adalah jubah. Karena pakaian Arab itu jubah. Hatta orang kafirnya pun, Abu Jahal pun pakainya jubah gitu, karena budaya mereka. Tapi Rasulullah mengatakan itu pakaian terbaik yang saya cintai. Menunjukkan apa? Itu sunnahnya bukan karena budaya, tapi sunnahnya itu karena Rasulullah itu sebagai penutup aurat terbaik, sehingga dijadikan sunnah, dinamakan dengan sunnah tasyri'iyah karena syariat. Nah, sekarang pertanyaan yang kita bahas ini, memanjangkan rambut. Rasulullah itu rambutnya panjang satu pundak itu sunnah apa ini? Apakah tasyri'iyah? Kalau tasyri'iyah berarti apa? Di mana saja sunnah mengamalkan. Kita ngikuti Rasulullah boleh. Atau itu sunnah adiyah? Adiyah itu budaya. Maka dibahas panjang lebar oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwa rambut panjang itu budaya. Rasul itu panjang rambutnya satu pundak itu budaya. Kenapa? Budayanya Arab laki-laki itu seperti itu. Dan saya melihat juga seperti itu. Orang-orang kabilah itu, orang-orang kampung-kampung Arab itu orang laki-laki itu rambutnya panjang. Tapi apa? Panjangnya rambut mereka itu ditutup pakai sorban. Sehingga rambut mereka itu tutup pakai sorban. Nanti kalau sorbannya dilepas, kelihatan panjang. Dan memang seperti itu, budayanya Arab seperti itu. Budayanya Arab seperti itu. Maka itu Khawarij itu merupakan kelompok yang cirinya itu kelihatan sekali. Kenapa? Cirinya orang Khawarij itu mereka itu gundul. Dan budayanya Arab itu enggak gundul. Laki-laki itu rambutnya panjang, budaya mereka itu. Tapi kelompok Khawarij itu keluar dari budaya Arab, akhirnya apa? Mereka itu gundul. Sehingga Rasulullah mengatakan simahumut tahlik. Cirinya orang Khawarij itu nanti itu mereka gundul-gundul. Tapi itu hanya ciri. Sekarang orang-orang Khawarij sekarang itu rambutnya gondrong-gondrong sekarang itu. Orang-orang yang suka ngebom itu gondrong-gondrong sekarang itu. Kenapa? Karena mereka ingin menjalankan sunnahnya Rasulullah, rambut panjang. Nah, sekarang kita katakan rambut panjang itu enggak sunnah tasyri'iyah. Itu budaya. Jika memang budaya kita itu rambut panjang, amalkan. Karena itu budaya kita. Tapi kalau di kita sekarang ini rambut panjang bagi laki-laki itu ciri orang-orang nakal. Akhirnya apa? Bagi kita seorang muslim tidak layak pakai rambut seperti ini. Kalau orang mengatakan Rasulullah itu panjang, iya. Kalau memang Anda itu di qabilah, di padang pasir, di qabilah itu pedalaman, itu masih berlaku.
Ya, kita lihat guru-guru kita itu, karena mereka itu seringnya kalau keluar rumah itu pakainya sorban, kan nggak kelihatan itu. Tapi kalau pas kita itu pernah mandi di danau, ada danau itu kita mandi sama guru kita itu, ketika mandi lepas sorbannya itu rambutnya panjang. Dan rupanya apa? Bukan hanya beliau, banyak orang Arab seperti itu. Saya pun baru kaget, Masya Allah, rupanya rambut mereka panjang-panjang itu, yang laki-laki. Tapi nggak pernah kelihatan. Kenapa? Aib sekali bagi orang Arab itu keluar rumah tanpa pakai sorban. Itu aib sekali. Sehingga laki-laki itu kalau keluar rumah pasti pakai sorban. Rambut aslinya kayak apa? Itu nggak kelihatan. Itu tidak kelihatan karena tertutup dengan sorban. Jadi maksudnya di sini intinya bahwa rambut ini kalau matikan warnanya itu, warna yang putih itu dengan warna yang hitam itu terlarang. Itu terlarang. Tetapi kalau dengan warna selain hitam, mau warna merah, itu tidak ada masalah, hukumnya dibolehkan. Tapi kalau mencabut uban ini ada hukum yang berbeda. Jadi bedakan merubah warna dengan mencabut rambutnya itu berbeda. Kalau mencabut rambutnya itu larangan kan itu cahaya. Tetapi kalau merubahnya boleh merubah, yang penting jangan warna hitam. Sedangkan mewarnai rambut yang hitam diwarnai menjadi merah, menjadi apa misalkan itu, apa hukumnya? Hukumnya itu boleh karena itu sebagai bentuk adat, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, bukan warna hitam bagi yang rambutnya itu putih. Yang kedua, tidak mengikuti gayanya orang kafir dan gayanya orang-orang pelaku dosa dan maksiat, atau istilahnya orang-orang nakal. Kalau itu ciri orang-orang nakal, maka nggak dibolehkan. Kalau itu cirinya orang-orang nakal, nggak dibolehkan. Maka berarti kalau kita di kita itu laki-laki rambutnya disemir, itu cirinya orang nakal. Maka berarti apa? Kita katakan nggak boleh. Kalau ditanya loh, kenapa nggak dibolehkan? Ya memang dalilnya nggak ada yang melarang, nggak ada gitu. Tetapi nggak dibolehkan karena mimbabi tasyabbuh, karena orang itu menyerupai kebiasaan orang-orang yang nakal di negeri kita, dan itu nggak dibolehkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.